Dengan semangat juang kami bergerak, membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya. Bergerak bersama, mewujudkan merdeka belajar, guru penggerak penuh semangat membara. Dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah, menuju Indonesia emas. Setiap anak adalah bintang yang siap bersinar, dengan bimbingan kami mereka akan cemerlang. Dengan semangat juang kami bergerak, membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya. Bergerak bersama, mewujudkan merdeka belajar, guru penggerak penuh semangat membara. Pada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 24 Selido Kecil, dan yang saya hormati kepada Ibu Bapak yang hadir pada penyampaian modul 1.4 pada hari ini. Tidak memperpanjang kalimat, baiklah, selanjutnya penyampaian kata sambutan oleh Kepala Sekolah kepada Bapak, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat berkumpul di sini dalam rangka satu budaya positif program pendidikan untuk bergerak cerdas menuju kesejahteraan yang dilaksanakan oleh Guru Sudah Bergerak. Kemudian selalu bersama dengan Guru Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baiklah Bapak Ibu, di sini sedikit perlu kami sampaikan, karena mungkin beberapa kali ini makna kita bisa nantinya menginformasikan kepada anak kita. Mudah-mudahan program pendidikan ini bisa berjalan dengan baik dan sukses, dan kita pasangan diri boleh menunjukkan. Mudah-mudahan kita bisa mengajukan pendidikan terutama sekali di seluruh Jawa dan tentunya di Kecamatan Batu. Jadi itu berdoa kepada nanti guru bergerak ini nanti bisa mengimplementasikan kepada guru supaya program ini bisa berjalan dengan baik. Jadi cuma dua yang dapat saya sampaikan. Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian kata sambutan dari Bapak Kepala. Selanjutnya penyampaian modul 1.4 budaya positif kepada guru bersangkutan, dipersilakan. Siap bersinar, dengan bimbingan kami mereka akan cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu, Bapak, dan guru hebat semua telah hadir atau meluangkan waktunya pada pertemuan kali ini mengenai modul 1.4 budaya positif. Baiklah, di sini saya akan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif pada modul 1.4. Sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan dulu pada grup saya ini. Nama saya Ibu Rita Puspikasari. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan menyampaikan beberapa sesi yang berbagi kita, yaitu tentang pemahaman saya terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia,
Yang kedua yaitu pengalaman dan pembelajaran yang akan saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut baik di kelas ataupun di rumah. Pada materi kali ini itu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kemudian kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. Di sini ada beberapa pertanyaan semantik yang mungkin akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi Bapak Ibu. Yang pertama itu, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Kemudian, kira-kira hukuman itu dapat disiplin tidak anak kita? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ini yang mungkin Bapak Ibu kira merupakan suatu hal positif. Positifnya di mana? Dengan membersihkan kelas, dengan adanya kedisiplinan, mungkin itu rasanya baik ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini yang paling sering kita lakukan. Sebelum saya mengikuti pembelajaran atau calon guru penggerak ini, saya sering melakukan ini, yang bagian 3. Memberikan penghargaan dan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini menurut pemikiran seorang guru itu dengan adanya motivasi mungkin kira-kira kita akan berpikir, oh ternyata dengan adanya motivasi belajar siswa supaya meningkat dengan kita berikan reward itu sebenarnya belum tentu betul Bapak Ibu. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita ini sebagai guru itu fasilitator. Apa yang dimiliki oleh anak itu nanti yang akan kita tuntut. Jadi kita tidak boleh, oh kamu harus seperti ini, harus seperti ini, tidak. Jadi kita apa yang dimiliki oleh anak itulah yang akan kita tuntut nanti untuk menjadi sesuatu yang lebih mantap lagi. Nah, di sini ada konsep dari inti budaya positif itu. Pertama ada paradigma perubahan, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, kemudian keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita bahas ini. Kuncinya ada terletak pada konsep inti dari budaya positif ini Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern. Nah, tujuan akhirnya itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kemudian kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Nah, seperti yang sudah kita tahu, kita ini di dalam suatu lingkungan kita sudah memiliki namanya beriman dan bertakwa Bapak Ibu. Nah, kita tinggal meningkatkan lagi seperti yang kita inginkan dan anak kita inginkan. Kemudian di sini kita sudah melaksanakan juga gotong royong dalam beberapa kegiatan bersama anak-anak untuk memajukan atau membuat sekolah kita itu terlihat lebih nyaman. Kemudian mandiri, dengan anak belajar kelompok, dengan anak maju sendiri, dengan dia menunjukkan kreativitasnya sendiri, itu sudah termasuk ke dalam mandiri
Disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengadilan. Disiplin adalah upaya untuk memberikan satu objek rasa nilai atau obsesi untuk menaati aturan. Nah, di sini bagaimana caranya Bapak Ibu? Disiplin positif itu salah satu penerapan positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta berdaya peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Ini biasanya kalau kita memberikan reward itu akan sifatnya sementara, hanya sementara. Jadi Bapak Ibu, jika kita membuat anak kita untuk bisa lebih maju itu, kita berharapnya kalau kita kasih reward, anak-anak akan berpikir seperti ini. Hari ini kalian melakukan segala sesuatu kegiatan atau aktivitas ada penghargaannya berupa reward. Kemudian ternyata besok kegiatannya nggak ada reward, dia bakalan berpikir nggak ada rewardnya, nggak usah ikutlah. Ya seperti itu Bapak Ibu. Pasti anak akan bertanya seperti ini, apa hadiahnya Ibu? Karena sudah dibiasakan dengan yang namanya reward tadi. Jadi kemudian ada ancaman kira-kira ancamannya nanti nggak boleh seperti ini. Kalau kamu tidak melakukan segala sesuatu yang seperti yang Ibu inginkan, kamu akan mendapatkan nilai rendah, tidak naik kelas, itu ancaman. Nah, kalau seperti itu, anak-anak kan hanya niat hatinya tidak tersampaikan, kemudian dia akan berpikir saya harus mengikuti tapi tidak setulus hati. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada disiplin. Disiplin itu ada katamu dan ya Bapak Ibu. Kalau di antara dua ini mana kira-kira yang sering kita lakukan? No, ini ada bagian no. Ini yang sering kita lakukan itu aturan, ketentuan. Kamu tahu nggak aturannya gimana? Nah, itu nantinya bukan sesuatu hal yang kira-kira dengan kata aturan dan ketentuan itu anak akan melaksanakan sebuah kegiatan itu dengan kesadaran dirinya. Nah, yang paling penting di sini Bapak Ibu itu ada kata kontrol diri dan kesadaran diri. Untuk melakukan suatu kegiatan itu kita nggak perlu dulu yang namanya diperintah orang, tapi kita kontrol diri kita. Kemudian ada kesadaran diri kita. Nah, ada kesadaran diri kita, kemudian ada kontrol diri kita. Nah, disitulah nanti Bapak Ibu kita akan melakukan suatu kegiatan itu dengan hikmat, nyaman dan baik. Dan disiplin itu akan terlaksana dengan baik. Tidak hanya ini, kita yang paling susahnya konsisten ya kan Bu? Konsisten dalam melaksanakan sesuatu itu yang paling susah. Jadi kalau kita sudah menumbuhkan kesadaran dari diri kita, itu sudah konsisten aja jadinya. Kemudian di sini ada perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol di sini. Ilusi kontrol yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kita kan keseringan mengontrol murid ya Bu. Ibaratnya sebagai seorang guru kita merasa kita ini adalah penguasanya di sekolah ini. Jadi kita sering ayo ini murid kita, jadinya dia harus mengikuti apa aturan kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita biasanya yang ada dalam diri seseorang tuh yang bisa mengkritik, iya enggak? Mengkritik kemudian membuat orang seolah-olah merasa bersalah saja. Nah, itu yang agak susah. Jadi dapatnya itu ada penguatan karakter dari kesadaran diri kita tadi. Kira-kira saya dalam posisi ini salah apa benar? Nah, itu kesadaran diri perlunya Bapak Ibu. Yang ketiga itu ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, kekuatan positif itu nggak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya pasti bermanfaat. Kecuali yang efek-efeknya negatif, ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini dia. Orang dewasa ini punya hak penuh, kata dia. Ini ilusinya. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bernilai universal dari lintas bahasa, suatu
Di sini ada beberapa kata arti. Yang pertama yaitu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang akan kita laksanakan itu pasti punya tujuannya. Tujuannya itu sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Kalau dalam disiplin positif, kita tujuannya untuk mendisiplinkan warga sekolah kita, bukan untuk anak saja ya Bapak Ibu. Bisa jadi juga untuk warga sekolah ini ada orang tua, guru, dan kepala sekolahnya juga. Kemudian yang kedua, dengan mengalihkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut James Husserl tahun 1998. Nah, ini tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita itu adalah untuk mencapai yang namanya profil pelajar Pancasila. Ini adalah tujuan terakhir untuk nilai-nilai kebajikan yang akan kita capai kalau disiplin positif kita ini terlaksana dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kita lupakan dulu suku bangsanya, agamanya, bahasa maupun latar belakang budayanya. Kita mewujudkan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, benar, kritis, dan berkebinekaan global. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan hidup. Setiap orang itu punya yang namanya life skill. Bapak Ibu, life skill. Kita punya, tapi hanya tertutup sama kata malas. Ya kan Bapak Ibu, tertutup sama kata malas dan itu bukan kerja saya. Dan tidak menghargai. Itu dia. Banyak yang pemalas. Iya, banyaknya seperti itu. Rata-ratanya seperti itu. Kecil kurang tuh. Kalau malah tidak dong. Karena banyak hasil mau dari belakang. Itu dia. Kita itu yang lebih parahnya lagi. Kita nih semuanya nggak ada yang nggak punya skill. Kita punya skill. Kemudian dapat dipercaya, rendah hati, menghargai orang lain, pendengar yang baik. Ini yang paling utama Bapak Ibu, kita menjadi seorang pendengar yang baik dulu. Kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Apa yang kita punya tuh keluarkan, bukan hanya disimpan dalam diri kemudian nanti berkata-kata lah di belakang. Saya juga bisa seperti itu. Kan ada yang seperti ini. Tapi tunggu disuruh dulu, kan agak susah itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus memperbaikinya, memberikan yang terbaik dulu buat diri kita. Tidak merendahkan orang lain. Kan ada nih. Ini yang paling mengerikannya di bagian sini. Merendahkan orang lain. Ancaknya mulai. Nah, ini dia. Ini agak payah. Kita lanjut. Nah, ini dia. Kebutuhan dasar manusia. Kita setiap manusia itu punya kebutuhan dasar. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kebebasan dan kekuasaan. Bertahan hidup itu yang seperti apa kita butuhkan Bapak Ibu? Kira-kira apa Ibu Vivi? Makan, minum, pakaian. Itu dia. Semua Kira-kira iya. Kemudian apa lagi kira-kira? Bertahan hidup, kita semua manusia ini pasti butuh kerja ini untuk bertahan hidup, ya kan Bapak Ibu? Kita kerja itu untuk mencari uang, butuh tahan hidup. Tapi kita harus imbangi dengan rasa tanggung jawab profesi kita ini. Bukan hanya saya pergi sekolah, mengajar, selesai pulang. Nah, gitu. Nah, kemudian makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu bertahan hidup namanya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang, cinta, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kemudian kerjasama menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Nah, itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua itu kesenangan. Kesenangan itu kira-kira menurut Ibu kesenangannya baik itu yang mana Bu? jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Nah, itu adalah sebuah kesenangan. Kesenangan ini bisa banyak jenisnya. Bisa kita dengan bermain, ada
keaktifan gitu Bapak Ibu. Nah, motivasi perilaku manusia yang pertama itu ada motivasi ekstrinsik. Bagiannya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kira-kira yang di bagian dua ini, siapa kira-kira Ibu yang sering melakukannya? Nomor 2 untuk mendapatkan imbalan itu tadi. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu hanya ada imbalan dulu baru bisa kerja. Alhamdulillah nggak ada. Nah, berarti di sini kita bekerja yaitu dengan penuh rasa tanggung jawab, bukan hanya untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain ya Bapak Ibu. Kemudian kita melakukan sesuatu itu yang dianggap kemenangan. Kemudian di sini ada motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah untuk intrinsik. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru. Di sini sudah saya deretkan dari yang paling terbaik Bapak Ibu. Di sini kita mungkin sebagai manajer, pemantau, teman, kemudian pemberi rasa bersalah dan pemberi hukuman. Di sini saya punya sebuah video Bapak Ibu, video mengenai 5 posisi kontrol seorang guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke Bapak Ibu, itulah videonya tadi. Kemudian kita masuk kepada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus terlambat masuk kelas. Berdiri di depan kelas selama jam pelajaran berlangsung. Nah, berdiri di depan kelas selama jam pelajaran berlangsung. Karena dia ini terlambat. Ini adalah berbentuk sebuah seperti apa ini Bapak Ibu? Berdiri di depan kelas selama jam pelajaran berlangsung. Ini sebuah hukuman. Jadi yang baiknya gimana? Nanti ya kita jelaskan yang terbaiknya itu sebagai posisi manajer Ibu. Nanti ada video sebuah posisi manajer. Kemudian ada yang kedua, sudah seringkali Ibu bilang, tapi selalu membuat Ibu kecewa. Nah di sini ada kata-kata kecewa. Nah dari kata-kata kecewa ini adalah membuat rasa bersalah terhadap anak. Ini akan membuat anak berpikir bahwa saya ini tidak bisa membahagiakan orang lain. Saya ini
biasanya pakai suaranya lembut Bapak Ibu. Ini adalah sebagai teman. Posisi sebagai seorang teman. Kemudian yang selanjutnya, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu kan apa konsekuensinya? Letak tas kamu dan minta surat izin ke guru piket nih. Ini biasanya Bapak Ibu yang sering pernah ditemukan. Ini adalah posisi pemantau. Kemudian ini Ibu, yang Ibu bilang tadi, mana paling bagusnya? Ini dia. Apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Kita minta kepada anak dulu Bapak Ibu. Dia tahu nggak kesalahannya? Jangan sampai nanti kita sudah marah-marah dia nggak tahu salahnya mana. Nah, jadi di sini kita tanyakan dulu kepada siswa kita, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Sekarang coba pikirkan bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu. Kita memunculkan pada anak itu dia yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan sampai ada orang lain yang menyelesaikan masalahnya dulu. Kita munculkan dalam dirinya terlebih dahulu. Kira-kira dia ini akan memperbaiki masalahnya itu seperti apa? Biarkan dia untuk mencari solusinya. Nanti kita akan sebagai seorang manajer, kita akan menambahkan kiat-kiatnya lain kepada siswa kita. Nah, sekarang kita lanjut. Ada di sini adalah pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada? Karena kalau keyakinan jelas itu menuju pada nilai-nilai. Kalau peraturan harus dipatuhi. Nah, itu dia. Kalau keyakinan kelas itu Ibu, keyakinan kelas itu kita membuatnya bersama dengan peserta didik kita. Jadi apa yang dia rasakan, itulah yang akan dia tuangkan dalam sebuah bentuk keyakinan kelas. Nanti akan menimbulkan rasa bahwa anak itu kemarin saya buat keyakinan kelas seperti ini bersama guru dan warga sekolah di dalam kelas, kemudian tidak mungkin saya melanggarnya karena itu sudah kesepakatan bersama. Kalau peraturan kelas itu hanya ditaati oleh beberapa, kenapa bisa terjadi ditaati oleh beberapa orang itu? Karena peraturan itu munculnya hanya dari satu pihak. Kamu harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi ada munculnya nanti rasa kedongkolan. Awak tidak nyium macam itu dong. Nah, itu nanti bedanya Bapak Ibu. Kemudian mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kemudian bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ini dia. Keyakinan kelas ini biar terwujud secara efektif ini nanti ada kiat-kiatnya Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar menonton aja, cuman beberapa saat atau sifatnya sementara. Kita maunya keyakinan kelas ini sifatnya konsisten. Nah, ini dia. Di sini ada beberapa titik. Pada titik tengah itu adanya peraturan kelas. Dari peraturan kelas muncullah namanya keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini lingkupnya lebih baik daripada peraturan kelas. Kemudian terciptalah nanti lingkungan positif. Lingkungan positif. Muncullah lingkungan positif dan kemudian akan terbiasalah dengan namanya budaya positif yang baik Bapak Ibu. Nah, ini dia tadi Bapak Ibu. Untuk membuat keyakinan kelas itu bisa berjalan dengan efektif, itu ada berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jangan ada kata tidak boleh, jangan, dilarang. Nah, itu Ibu, jangan ada kata dilarang. Kemudian sedikit agar mudah diingat. Misalnya disiplin waktu. Ini udah mencakup disiplin waktunya. Disiplin waktunya itu bisa waktu datang ke sekolah atau waktu istirahat selesai atau waktu keluar, bisa juga penugasan. Nah, itu disiplin waktu. Itu contohnya. Kemudian disesuaikan dengan
Nggak bisa. Kita harus menerapkan sesuai dengan lingkungan sekolah kita. Kemudian melibatkan semua warga kelas dalam pembuatannya. Nah, ada siswa yang dia tadi yang introvert. Ya, ada Bapak Ibu, ada siswa yang introvert. Diam aja dia, nggak dilibatkan karena dia introvert. Oh, bukan. Tapi di sini kita harus memunculkan semua warga sekolah untuk pembuatan namanya keyakinan kelas. Selanjutnya itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jangan kita membuat keyakinan kelas itu di awal pembelajaran, di awal tahun masuk baru, kemudian kita lupakan aja lagi. Nggak ada ditinjau terlaksana apa tidaknya. Nah, jadi supaya terlaksana dengan efisien ini kiat-kiatnya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau pada nilai keyakinan kelasnya itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Kalau dia meletakkan barang pada satu tempatnya, dia ambil pada satu tempat kemudian diletakkan kembali, itu menumbuhkan namanya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau mengganggu kita sudah perginya untuk menghormati orang lain. Ini yang paling sulit rasa saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam diri seseorang itu untuk menghormati itu mungkin agak sedikit tipis ya. Banyak kurang sama PPKN jadi nyuruh orang kata singgung, enggak mana menghormati orang. Nah, betul. Nah, harus itu. oke. Nah, itu perlu tadi yang namanya kesadaran diri tadi. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, kita menghormati diri sendiri kita dulu, baru menghormati orang lain. Jangan sampai kita haus hormat saja tapi kita tidak menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jangan sampai 30 menit sudah masuk kita baru masuk. Baru datang, baru masuk ya, baru datang. Ya, ini yang agak. Nah, itu yang tadi kan Bu, betul kan tadi disiplin itu dimulai dari diri kita sendiri, kesadaran diri kita. Itu dia. Berarti kalau misalnya belum sadar dirinya, dia belum sadar kan Bapak Ibu, berarti koma. Kalau orang koma di rumah sakit kan lama nunggu sadarnya, entah sadar atau tidak kan gitu. Jadi menurut saya obati diri kita. Kita perlu obat di ceritanya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini dia ada kata-kata dilarang. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini dia. Ini lebih ke keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti kan nilai di dalamnya di sini adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain dan kesabaran. Ini dia tadi Bapak Ibu, sabar. Dia itu kesabaran. Kemudian Payah dari kesabaran kita. iya, itu yang paling mahal. Gunakan masker. Kalau kita menggunakan masker biasanya itu untuk kesehatan kita ya Bapak Ibu dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu untuk keselamatan dan keamanan. Bukan hanya buat diri sendiri tapi buat orang lain juga. Ini adalah contoh kesepakatan kelasnya Bapak Ibu. Ini dia. Segitiga restitusi merupakan suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar bisa menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita butuhnya di sini. Jangan sampai nanti kita tidak berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mandiri sampai dia dewasa dan nggak mandiri dan bertanggung jawab nanti sama tugas yang dia lakukan. Nah, ini ada kiat-kiatnya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Berbuat kesalahan itu wajar. Yang kita sampaikan pada anak ketika kita jangan timbulkan rasa bersalah tadi dulu Bu. Kita tampilkan dulu. Buat anak itu berkata kita dengan kata-kata lembut kita sebagai seorang manajer. Buat kesalahan itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan hal itu. Sekarang kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi dari permasalahan.
sesuatu yang penting bagi kamu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Nah, jangan kita cabut salah anak ini. Kita validasi tindakan dia yang salah itu dulu. Kemudian menanyakan keyakinan. Kemudian apakah keyakinan kelas kita? Itu tanyakan kepada anak. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Apakah kelas kita, keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian kelas impian yang seperti apa yang kamu harapkan? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan itu kepada anak kita terlebih dahulu. Dan sebelumnya saya punya sebuah video Bapak Ibu. Ini yang sudah saya lakukan kemarin pada dua buah kasus mengenai keyakinan kelas dengan pakai tiga institusi. Dengan semangat juang kami bergerak membawa. Waalaikumsalam Talita, selamat masuk Talita. Silakan duduk ya Talita. Talita baik-baik saja hari ini? Baik, Bu. Talita tahu tidak kenapa Ibu panggil Talita ke kantor? Tahu, Bu. Kira-kira kenapa Talita dipanggil ke kantor? Karena Talita datang terlambat. Oh iya, betul sekali. Setiap orang pasti punya kesalahan. Tidak apa-apa Talita terlambat hari ini, tapi lain kali jangan terlambat lagi ya. Apa akibatnya jika Talita terlambat? Iya, benar sekali. Sekarang kamu sudah sadar belum apa kesalahanmu? Boleh tahu kenapa Talita terlambat? Karena semalam Talita nonton televisi sampai larut malam dan tadi pagi terlambat bangun tidur. Sekarang kamu sudah sadar belum atas kesalahanmu? Talita tahu tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang sudah Talita langgar? Disiplin waktu. Benar sekali. Kita harus menghargai waktu ya Nak ya, karena waktu itu tidak bisa diulang kembali. Sekarang apakah Talita mengulangi lagi? Tidak, Bu. Sama Talita. Semoga nanti Talita tidak perlu mengulangi lagi Nak ya. Kemudian nanti Talita di rumah beritahu atau minta tolong kepada ibu, ayah atau kakak untuk membangunkan jika Talita terlambat bangun ya. Sekarang Talita boleh kembali ke kelas. Perkenalkan, nama saya Talita Mataruni, kelas 5B. Terima kasih Ibu sudah mengajak saya berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan, dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Dan saya akan disiplin waktu. Dengan semangat juang kami bergerak membawa. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Lisa. Silakan masuk Lisa. Apa kamu baik-baik saja hari ini Lisa? Baik, Bu. Lisa, tahu tidak alasan ibu memanggil Lisa hari ini kenapa? Tidak, Bu. Ibu mendapatkan laporan dari teman-teman Lisa bahwa kemarin Lisa marah-marah ya? Iya, Bu. Kira-kira kenapa Lisa marah-marah? Lisa
Iya, wajar saja kamu sangat marah karena pekerjaanmu tidak dihargai oleh teman-temanmu. Ibu sangat menghargai hidup ayahmu, membersihkan dan menjaga pojok baca. Tetapi tetap hati itu suatu penghargaan untukmu. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai mengeluarkan kata-kata tidak pantas dan kasar itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurutmu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati dan menghargai antara teman, Bu. Iya betul. Menurutmu saling menghormati dan menghargai itu penting nggak buat kamu? Penting, Bu. Baik, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu marah? Tidak, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Iya benar sekali Lisa. Tetap semangat ya. Sekarang Lisa boleh pulang. Iya Lisa. Perkenalkan, nama saya Metisa Aulia dari kelas 5B. Terima kasih Bu sudah mengajak saya berdiskusi dan saya akan menahan amarah saya. Dan saya tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih Bu. Oke, itu adalah videonya Bapak Ibu. Nanti kita akan menerapkan keyakinan kelas kita dengan cara menerapkan permasalahan siswa kita di sekolah, murid kita di sekolah itu dengan segitiga restitusi. Jangan pakai masih tagang kulit mani dijual. Kapal loga saking tensi warnanya. Ya nggak Bapak Ibu? Jadi pakailah segitiga restitusi atau 5 posisi kontrol yang terbaik yaitu manajer. Sampai di sini aksi nyata saya. Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak, bersyukur tergerak, bismillah bergerak, alhamdulillah bergerak. Bergerak bersama. Sekian acara pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apa yang disampaikan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan di kehidupan pembelajaran juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya.
bersama kita berjaya. Bergerak bersama mewujudkan merdeka belajar. Guru penggerak penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jentiar Febianti. Saya guru olahraga di IPT SDN Negeri 4 Sado Kecil. Kemarin saya sudah mengikuti diseminasi pemahaman budaya positif dari Ibu Intan. Jika saya dihadapi dengan permasalahan pada anak, saya akan menyelesaikannya dengan 5 fungsi kontrol, terutamanya mengajar. Kemudian saya akan menyelesaikannya dengan segitiga institusi. Untuk Bu Intan tetap semangat dalam menjalankan program CGP-nya, bekerja selalu sukses di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggerak penuh semangat membara dengan cinta dan tekad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ermalina. Saya guru di SD 24 Sado Kecil. Di sini saya telah mengikuti diseminasi pemahaman budaya positif, di mana jika terjadinya suatu permasalahan atau kasus di sekolah saya, maka saya akan menggunakan 5 posisi kontrol, terutama terhadap manajer. Dalam penyelesaian tersebut, saya akan menggunakan segitiga restitusi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan pemahaman terhadap diseminasi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Baik, untuk Ibu Intan, semoga lulus CGP-nya dan semoga sukses ke depannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar, guru penggerak penuh semangat membara. Dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah menuju Indonesia emas. Setiap anak adalah bintang yang siap bersinar. Dengan bimbingan kami mereka akan cemerlang.